walaupun nggak bisa dipungkiri ya, Vince juga banyak melahirkan orang wrestler Of course, ya. keren dan terkenal. Ya, The Rock, Steve Austin, dan John Cena dan kawan-kawan. Yap. Tapi ternyata kelakuannya begitu ya. Ya, namanya manusia. Apalagi, ya dari dulu kan sebenarnya, makanya gue bilang gue nggak heran. Karena dari contoh storyline mungkin buat teman-teman viewer yang nggak tahu, dia punya waktu itu storyline adalah istrinya sendiri dibuat memerankan lumpuh total, paralyzed. Sementara dia ML sama wrestler perempuan lain di depan istrinya yang ceritanya lumpuh. Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gue Andri, dan hari ini gue kedatangan temen gue. Ini udah ke berapa kali bro ya? 3 ya? Tiga ya. Ini Alvin dari Royal Rumble ID Halo. Podcast. Halo Apa semua. kabar bro? Halo Andri, kabar baik? Thank Iya. you udah diundang lagi. Iya, kita ngundang dia mau bahas, of course nggak jauh-jauh dari wrestling lah ya. Ya, of course lah. Nggak mungkin bahas Pilpres dong. Nggak kompeten. untuk bahas Nggak Pilpres. kompeten. Iya. Bro, terakhir kan di tengah keramaian dunia wrestling ya, tapi gue nggak tahu sih, kayak di Indonesia memang sampai sekarang semenjak udah nggak ditayangin di TV lagi kan udah nggak seramai dulu ya. Iya, pasti. Ya udah nggak seramai dulu, tapi tetap masih ada aja yang ngikutin. Tentu. Salah satunya lu. Gua ngikutin ya paling lihat Cuplikan. Atau kadang-kadang kan suka di-upload di YouTube ya sekarang ya. Oh iya. Cepet lagi. Iya, cepet tapi nggak full. Nggak full, tapi Iya, potongan-potongan. potongan-potongan. Tapi menurut gue jadi lebih enak buat gua, karena gua tahu gua mau nonton yang mana. Jadi gua nggak usah nontonin semuanya. Ya, lumayan lah ya. Ya lumayan, free gitu. Kalau nggak salah jadi hari Senin, Selasanya udah di-upload tuh. Iya, benar. Udah, jadi cepet. Bahkan kadang nggak sampai beda hari. Iya, Udah diupload. udah cepet ya. Udah cepet. Yang gue bingung kenapa digituin, kan orang yang itu kan nonton bayar kan? Bayar. Pay-per-view kan? Eh, Terus kalau nonton di YouTube juga ngapain? Gua rasa sih exposure ya. Karena mereka, ini kan yang upload kita ngomong WWE-nya langsung nih. Iya. Ya kan? Karena mereka ngelakuin itu atau enggak pun bakal dari uploader kan. Mereka upload aja sekali. Iya, Jadi tapi biar kan, nontonnya di tempat mereka. tapi kan buat yang udah bayar nggak merasa itu ya. Enggak sih. Experience-nya beda. Experience. Kalau untuk nonton full show sama cuplikan beda lah. Apalagi yang die hard gitu kan. Kayak lu nonton highlight bola sama lu nonton full match kan pasti beda lah. Oh iya, betul. Betul. Terus tahun depan tuh 2025 ya? Tahun 2025. depan 2025, yes. Yang salah satu programnya Raw Di Netflix. Netflix ya? Yes. Anjir, kalau di Netflix mau nggak ada sensor dong. Kan Semoga. bukan TV ini kan, bukan TV Ya OTT kan. Iya, kan Iya. OTT Harusnya sih nggak ada sensor. Mungkin sensornya terjadi ketika penulisan skrip dan lain sebagainya, tapi mungkin kalau udah ditayangin sih harusnya enggak. Karena kalau yang di YouTube kadang-kadang kalau ada yang ngomong kasar kan di tit. Yes. Ya kan? Benar. Ya, kalau di itu harusnya enggak dong. Dan live anyway, jadi kayak Iya kan? nggak bisa. Ya Gimana? lu mau sensor gimana? Iya kan? Ya, jadi mungkin kontrol di belakang layar. Jangan ngomong ini ya. Tapi sesekali pasti bablas lah. Apalagi sejak dipegang Triple H kan nggak terlalu PG, nggak terlalu catering tuh anak-anak lagi. Ada beberapa kata-kata yang kalau Vince masih pegang kayak disensor habis. Tapi sekarang dihajar aja. Iya. Nah, talk about Vince nih. Kan Vince akhirnya totally mundur ya. Yep. Ya, mungkin yang ngikutin atau yang nggak ngikutin nih update aja. Jadi sekarang WWE sama UFC dua perusahaan gede untuk kategori itu kan apa ya? Sports entertainment, tapi UFC bisa bilang sports entertainment nggak? Bisa lah ya, dengan segala. Bisa sih, walaupun itu bela diri beneran ya. Beneran, Bonyok-bonyok aja, berdarah-berdarah beneran. Kan gabung kan, sekarang merger jadi holding company namanya TKO. TKO kan. Bukan koin kripto ya. TKO, apa? Technical Knockout. Ya. TKO namanya. Vince berarti udah nggak lagi nih. Kan Vince itu kan udah berkuasa di WWE Bener? 40 tahun lebih ada kali ya? Ada. Kalau ngitung sama bapak dan kakeknya bahkan mungkin lebih. Lebih. Iya. Dinasti ini. Iya, dinasti bener. Nggak cuman di Konoha. Ada dinasti beneran ini. Dinasti. Kan terakhir tuh sempat diganti nama anaknya Stephanie Yes. McMahon kan. Lalu dia sempat balik lagi ya kalau nggak salah ya. Oh iya. Jadi kayak Stephanie pun kemarin Anaknya dipecat cuma kan? in name doang deh. Anaknya kayak dipecat ya? Ya either dipecat atau bahasa resminya sih ini mengundurkan diri. Iya. Ya, tapi digantikan kembali oleh Vince kemarin sempat. Iya. Dan akhirnya kasus yang ramai adalah kasus tentang pelecehan kan? Dan bukan pertama kali sebenarnya. Iya, tapi kenapa baru benar-benar akhirnya jadi
booming dan ini banget, masif banget, kenapa baru sekarang ya? Kalau menurut gua karena kasusnya kan memang di re-up lagi sama dulu pernah ada salah satu wrestler perempuan yang memang kurang terkenal sih. Namanya mungkin kalau di Indonesia ya, namanya Ashley Massaro yang bunuh diri juga di 2019. Pengacaranya kembali up kasus ini bahwa Ashley itu sempat dilecehkan, sempat, dan dari pengakuan beberapa petinggi WWE juga pernah diperkosa juga, cuma ditutupi sama petinggi WWE. Itu masalah tahun 80-an ya? Ashley itu 90-an kayaknya. 90-an? 90-an Oh, oke. 90-an atau early 2000 lah. Jadi ditutupi sama petinggi-petinggi WWE. Kenapa sekarang akhirnya Vince bisa lengser dan serame itu? Menurut gue sih karena sekarang di TKO Group Holding ini dia bukan person in power lagi, karena yang number one guy-nya kan Ari Emanuel yang punyanya UFC sebelumnya. Yeah. Jadi dia nggak disurround sama orang-orangnya dia yang bisa diajak kong kali kong buat nutupin semua kebijakannya dia. Sekarang gitu, lu heran nggak Vince kayak gitu? Gue yakin nggak sih? Pasti nggak kaget gitu loh. Kita tahu Vince dari dia ngebooking program-program WWE buat para divanya aja udah ketahuan kan, Brian Panties dengan segala storyline yang luar biasanya yang kayaknya buat menuhin fantasinya dia sendiri deh. Jadi gue sih nggak kaget. Kalau lu kaget? Ya gini nih, kalau dari gue ya kan mungkin kalau itu dibikin Brian Panties itu kan mungkin lebih kayak entertainment lah ya. Entertainment kan. Yes. Tapi gue honestly ya, gue tuh nggak sampai kepikiran dia bener-bener itu loh, melakukan pelecehan sampai separah itu loh. Karena dari dulu memang ada tuntutannya dan ada yang up terus, cuma berhasil di-keep nggak terlalu lebar dan juga nggak bisa sampai melengsarkan dia karena itu tadi semua orang-orangnya dia. Kayak Donald Trump lah, dari dulu kan kasusnya juga banyak ya. Cuma nggak pernah jadi sesuatu yang benar bisa nuntut dia untuk kena hukuman kan. Nah sekarang karena orangnya bukan dia lagi, kan udah banyak yang dipecat-pecatin tuh sama si Ari. Dan orang-orangnya si Ari ini kan mikirnya cuan buat perusahaannya aja. Dengan adanya Vince di situ bisa berpotensi mengganggu bisnis dia nih. Makanya dicopot dari jabatannya dan diproses secara legal. Tapi kenapa mereka merger ya bro? Duit. Kalau buat WWE duit. Duit. Tapi kan mereka sebenarnya nggak perlu merger pun duit juga udah banyak kan. Revenue juga udah gede kan. Keserakahan manusia kan tidak mengenal batas. Iya, tapi kan dengan merger berarti kan dia harus berbagi power dong. Berbagi power tapi juga mendapatkan reach yang lebih luas. Mereka bisa mendapatkan base-nya dari UFC, sebaliknya UFC bisa dapat base-nya dari WWE dan nggak nutup kemungkinan pasti untuk stars dari kedua cabang olahraga ini untuk saling swap jadi makin terbuka lebar. Karena kan selama ini cuma segelintir ya yang bisa back and forth dari WWE ke UFC. Iya. Ya, tapi gue nggak nyangka loh sebenarnya akhirnya mereka merger loh. Iya sih, cukup. Waktu rumornya pertama beredar, gue juga paling rumor ternyata. Ya, karena walaupun ini ya secara ini irisannya masih ada sama-sama bela diri, tapi kan yang satu kan lebih ke entertainment. Yes. Fake. Wrestling itu kan fake. Lu dipukul itu kan bukan dipukul beneran kan. Ya walaupun dibanting beneran. Tapi kan beda gitu. Tapi ketika mereka join, anjir. Ini dua big power join. Siapa yang mau megang ini kendalinya? Tapi ternyata kendali bukan di Vince McMahon. Kendali bukan di Vince McMahon. Even Dana White juga nggak ini kan? Yes. Makanya yang cukup mengejutkan adalah dengan betapa power hungry-nya Vince, dia ternyata di hadapan uang yang lebih besar dia maksudnya oke lah, rela. Kalau di wrestling tuh kata kuncinya adalah all about the business, ya dia beneran ngelakuin itu. Walaupun akhirnya mungkin sekarang dia nyesel, kita nggak tahu. Karena akhirnya dia digulingkan juga dari jabatannya. Iya. Berarti sekarang WWE siapa yang mimpin? Triple H? Secara struktur, ya TKO Group Holding. Tapi kalau secara pelaksanaan operasional, Triple H. Dan ketara banget sih bedanya. Ketara ya bedanya? Ketara banget bedanya dari pelaksanaan dan lain-lain. Triple H era sama Vince era cukup beda. Iya. Ya, walaupun nggak bisa dipungkiri ya, Vince juga banyak melahirkan orang wrestler Of course, ya. keren dan terkenal. Ya, The Rock, Steve Austin, dan John Cena dan kawan-kawan. Yep. Tapi ternyata kelakuannya begitu ya. Ya, namanya manusia. Apalagi, ya dari dulu kan sebenarnya, makanya gue bilang gue nggak heran. Karena dari contoh storyline mungkin buat teman-teman viewer yang nggak tahu,
dia punya waktu itu storyline adalah istrinya sendiri dibuat memerankan lumpuh total, paralyzed. Sementara dia ML sama wrestler perempuan lain di depan istrinya yang ceritanya lumpuh. Menurut gue, ya kalau lu nggak punya, agak absurd sih iya emang kan, sih. lu kalau nggak punya itu di kepala lu Iya. kayak nggak bakal keluar dari storyline gitu. Iya. Makanya gue sih nggak Ya heran. mungkin buat yang nggak paham ya, jadi konteksnya nih Vince McMahon ini memanfaatkan semua anggota keluarganya masuk ke dalam Ya, show-nya. Jadi istrinya si Linda McMahon, anak kedua tuh semua ada Shane di situ Stephanie. semua. Dinasti. Ada di situ semua Ada semua soalnya. dinasti. Ya, dan ternyata hampir semua wrestler perempuan kayaknya pernah mengalami perlakuan yang sama di era 9000 ya, 90-an sampai early 2000 tuh pernah. Pas belum terjadi Women's Revolution. Jadi masih diva-diva WWE sebutannya. Kayak semuanya pernah melayani Vince to some extent dari pengakuan beberapa wrestler yang udah pensiun. Dan yang sekarang lagi rame itu kan ini ya, apa sih yang orang legalnya ya? Ya, Janelle Grant. Iya. Ya, Itu yang itu juga di-up lagi. itu gila loh. Itu sampai di kayak quote unquote ya, itu kayak jadi bahan jualannya dia buat kayak narik Brock Lesnar. Trafficking. Iya, Ya, narik udah Brock jelas. Lesnar. Brock Lesnar akhirnya di ini kan, di Ya, kick juga kan? one of the deal yang dibuat sama Vince untuk bawa Brock balik beberapa tahun lalu itu ternyata adalah nawarin si Janelle Grant itu ke Brock Lesnar. Untuk apa ya? Mau tahu sendiri lah. Di luar kemauan dia. Ya itu kan nggak perlu diperdebatkan lah maksudnya. Dan pastinya menurut gua sih bukan yang pertama ya. Ini yang speak up. Tapi yang nggak speak up gua rasa jauh lebih banyak. Iya. Dan gila loh, gua tuh kemarin baca di mana ya, katanya sampai diberakin deh. Iya ya, shit. Ups, sorry. Sakit loh itu loh. Iya. Kayak lebih sakit daripada itu yang kasusnya Johnny Depp tuh, si ceweknya siapa tuh? Amber Heard. Ya, Amber Heard. Ini lebih sakit loh ini. Ya. Makanya dua-duanya Vince-nya dilengserkan dari executive chairman. Brock Lesnar-nya pun sekarang merge-nya dicoba untuk di flush out. Dan jejak-jejaknya udah coba dihilangkan lah. Bahkan rumornya, gue nggak tahu bener apa enggak, kemarin kan kita ada event Royal Rumble ya. Rumornya itu Brock Lesnar harusnya ada di situ. Cuma sebelum eventnya ada berita tersebut diganti. Oke. Rumornya, tapi nggak tahu bener atau enggak. Iya. Karena pas momennya di situ ya, Iya. yang ketahuan ya kan naik. Kalau berita. tetap dipakai kan, maksudnya Brock Lesnar tetap ada di situ, pemberitaannya mungkin fokusnya akan ke Brock Lesnar dan hal-hal negatif. Jadi dicopot. Kalau rumornya bener ya, nggak tahu juga soalnya. Iya sih. Nah terus sekarang ada TKO ya. The Rock jadi board salah satu BOD-nya. Iya. TKO. Itu gue juga nggak nyangka loh. Out of nowhere kan? Iya, out of nowhere. Out of nowhere. Dia datang ke itu kan, ke New York Stock Exchange. Yep. Dia ngomong bla 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 bla. Dia chip in di TKO. Yep. Dan jadi salah satu BOD-nya. Yep. Dia dapat $30 juta dalam stocks dikasih ke dia dalam waktu 2 tahun nih, tahun ini sama tahun depan. Jadi itu bayaran buat dia untuk jadi BOD. Menurut lu kenapa dia akhirnya quote unquote ya balik ke tempat asal dia, nature-nya dia? Kan dia sekarang masih main film kan? Iya benar. Kalau ini menurut beliau sendiri ya, menurut bapak yang kaosnya dari Iya. Nicholas Kaos bapak ini. Project Rock. Ya. Iya. Menurut The Rock-nya sendiri, route utamanya dia akan selalu wrestling. Menurut The Rock-nya sendiri. Jadi mungkin di usianya yang sudah tidak muda lagi, Iya, dia berapa? Gocap ya? udah gocap lebih kan, 50 lebih. Dia pingin berkontribusi kembali terhadap dunia wrestling. Kontribusinya terhadap dunia entertainment, dunia film juga kita semua udah tahu. Dia pengen berkontribusi lebih di dunia wrestling lagi. Cuma sebagai wrestler aktif kan dia tidak mungkin bisa seperti The Rock at his prime yang kita kenal. Iya. Of course lah, usia membatasi. Jadi ini salah satu caranya dia. Dengan influence dia, dengan power dia, dengan kreativitas dia yang masih ada, dia pengen memberikan kontribusi, memberikan sumbangsih lewat pikirannya, lewat jaringannya dan lain sebagainya untuk meluaskan wrestling lagi.
Itu satu. Dua, kayaknya emang pengen tutup karir juga. Tutup karir apa? Film? Sebagai wrestler. Oh, sebagai wrestler. Ya, karena kan dia belum masuk Hall of Fame. Di WWE belum masuk. Masa sih? Bukannya Belum, udah? belum diindak. Oh, Belum diindak. oke. Jadi dia belum diindak karena Hall of Fame itu untuk orang-orang yang sudah mendeklar mereka akan retire secara full. Sementara The Rock belum. Jadi kayaknya emang udah saatnya. Dan rumornya lagi, nggak tahu ya, di dunia wrestling banyak rumor nih. Rumornya lagi, part of the deal-nya yang dia minta sebelum jadi BOD adalah dia mau menghadapi current championnya di WWE, Roman Reigns, which is sepupunya sendiri. Sepupunya dia sendiri. Untuk final closure-nya dia. Nah, tapi kan akhirnya penonton nggak suka tuh. Nggak suka. Tumben ya, nggak suka sama The Rock. Iya. Kan ini ya, kalau yang ngikutin awal-awal The Rock berkarir itu kan The Rock itu juga tidak disukai kan. Karena karakternya tuh yang... Rocky Maivia. Ya, Rocky Maivia itu apa sih? So iye gitulah. Dan ada ini kan, Chan itu Rocky Sucks sih. Ya, yang kembali lagi. Yang kembali lagi. Yang kembali lagi sekarang. Gue nggak pernah, setelah itu ya, gue nggak pernah lihat The Rock sampai begituin loh. Tapi itu part of the game sih menurut gue. Part of the plan juga. Part of the game atau memang ada situasi seperti itu akhirnya di-tweak? Kalau untuk kembalinya The Rock, menurut gue itu part of the game sih. Karena the plan always Rock versus Roman at some point. Cuma kenapa di pull the trigger tahun ini gue nggak tahu. Kayaknya juga mendadak. Tapi kalau tiba-tiba sekarang di twist lagi, karena kan Rock versus Roman-nya kemungkinan besar nggak akan kejadian 1-1 nih di WrestleMania. Kemungkinan malah mereka berkubu sekarang. Melawan Cody Rhodes sama Seth Rollins. Itu gue nggak tahu apakah that has always been the plan, atau karena dari penontonnya banyak penolakan, mereka mengubah rencananya. Karena sekarang dukungan ke Cody kan kenceng banget ya. Ya, dukungan ke Cody kenceng banget di dunia maya juga. Cuma lawannya Dynasty nih, kita nggak tahu menang apa enggak. Karena gini ya, kalau yang gue nonton ya, kan pas The Rock balik itu kan Cody Rhodes kan yang ngumumin kan, yang bakal ngadepin lu adalah orang yang paling kenal lu. Dan The Rock nongol kan, terus udah dia turun. Mereka salaman. Iya, salaman. Jadi seakan-akan kayak dia mempersilakan The Rock. Kayak udah deal ya. Kayak udah deal gitu kan. Tapi akhirnya itu berubah kan. Itu dia. Kayak menurut gue memang si ini yang tim kreatifnya ngeliat, wah kayaknya sambutannya nggak positif nih. Ya banyak backlash kan dari fan kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu. Itu banyak kecurigaan juga. Dan itu yang masih gua dan banyak teman-teman penikmat wrestling lainnya lagi tunggu klarifikasinya Cody. Lu ngapain lu kayak mempersilahkan The Rock? Habis itu sekarang lu tetap mau ngambil tempatnya The Rock, milih Roman Reigns sebagai lawan lu di WrestleMania nanti. Itu kan kayak kontradiktif banget dua statement tersebut kan. Itu yang masih kita tunggu sampai sekarang. Penjelasannya Cody. Kenapa dia kayak gitu? Satu hal yang mungkin paling make sense, teori-teori dari teman-teman fans adalah karena The Rock nyebut di wrestling cuma ada satu keluarga royal family. Sementara Cody Rhodes kan di entrance musicnya wrestling has more than one royal family. Jadi itu The Rock kayak ngedish keluarganya Cody, dan mungkin itu yang menyebabin Cody berubah pikiran. Tapi plan-nya sekarang adalah The Rock menjadi villain lagi, menjadi heel lagi. Mungkin kalau buat teman-teman di wrestling itu ada pembagian tugas ya. Orang baiknya face namanya, sama orang jahatnya heel namanya. The Rock kemungkinan bakal jadi heel sekarang. Mau pakai persona Hollywood Rock-nya lagi. Iya, dulu tuh The Rock sempat jadi ini ya, Hollywood Rock ya. Untuk personanya Hollywood Rock. Ngehe banget sih emang gitu. Emang brilian sih, maksudnya mau jadi orang baik bisa, mau jadi yang brengsek jadi. Emang brilian The Rock di situ. Iya. Tapi ya bro, sekarang dengan TKO gini, tadi kan lu bilang ini bisa naikin masing-masing ini ya, entitas ya, baik UFC maupun WWE sendiri ya. Cuman I don't know bro ya, kalau dibilang lu bisa cross gitu kan, lu juga bilang jarang kan? Ya ada tapi jarang. Ada tapi jarang terjadi kan?
Sekarang tuh beda banget, bro. Sekarang gini deh, kita lihat mungkin kalau dari UFC pindah ke WWE, mungkin masih lebih mudah, bro. Kan tinggal latihan ritme aja kan. Ya. Tapi ketika lu dari WWE pindah ke UFC, lu bener dipukul, bro. Iya. Lu bener mukul. Benar, of course. Kemarin sempat ditanya, salah satu wrestler, Seth Rollins, sempat ditanya. Dia merasa juga transisinya nggak akan semudah itu. Karena skill set yang dibutuhin sangat beda. Iya kan? Yang kayaknya sukses di dua-duanya, kayak cuma segelintir. Brock Lesnar, Bobby Lashley to some extent. CM Punk aja babak belur di Iya. UFC kan. Iya. Di UFC mana sih dia? Lupa deh, pokoknya. Terus ada si itu dulu, yang dulu tuh Ken Shamrock. Tapi Ken Shamrock dari UFC ke WWE sih. Yang recent tuh, nama yang gede mungkin Ronda Rousey. Iya, tapi Ronda Rousey kan juga dari UFC ke WWE kan. Tapi di perceive di WWE juga gagal. Karena dia nggak pernah jadi main attraction gitu. Gue juga nonton Ronda tuh agak cringe. Karena skill setnya emang beda. Iya. Kalau soal di ringnya mungkin oke, nggak masalah. Yang jadi masalah adalah salah satu skill set yang dibutuhin di WWE itu adalah promo. Kemampuan lu ngomong, kemampuan lu engage sama penonton. Ada waktunya lu dikasih mic, lu harus ngomong sendiri sama penonton. Itu yang nggak semua orang bisa. Dan Ronda menurut gua salah satu faktor kegagalan jadi WWE adalah itu. Tapi ada yang bisa. Dan dengan terbukanya kerjasama ini, sebuah holding group, TKO, mungkin memudahkan transisinya. Karena mereka tidak lagi menjadi rival, tapi partner. Mungkin transisinya lebih mudah. Mungkin mereka bisa, I don't know, join program or something, back and forth, nggak ngerti. Seth Rollins sendiri bilang, gue kalau ke UFC, gue percaya gue akan lebih bagus dari CM Punk, tapi kayaknya kalah juga. Iya lah, bro. Iya kan? Beda, bro. Kan kalau kita nonton UFC ya, nonton MMA lah ya, pada umumnya lah ya, nggak harus UFC kan. Kadang-kadang lu nonton pertandingan main event yang lu ditaruh paling belakang yang kita tunggu-tunggu, bisa cuma 30 detik doang pertandingannya. Exactly. Karena real kan? Karena real. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Kan kayak lucky punch gitu, udah jatuh, udah selesai. Ya. Makanya UFC menurut gue martial arts. Udah martial arts emang kompetisi. Sementara kalau WWE ya sports entertainment banget. Skill set yang dibutuhin kalau menurut gue ya, ini teman-teman pasti punya selera masing-masing. Kalau menurut gue yang paling utama tuh karakter worknya kalau di WWE. Skill set in ring mah orang ada yang demen bisa sampai salto-salto, bisa sampai muter-muter dan lain-lain. Tapi kalau karakter lu nggak kuat, nggak kemana-mana sih menurut gue. Iya. Gue jadi ingat itu tuh. Kalau yang nonton nih ya, kalau tahu Kurt Angle tuh, dulu dia atlet gulat beneran ya, atlet gulat beneran Olympic gold medalist. Iya, Olympic gold medal tahun 96. 96 ya, lupa gue tahun. 96 ya, 96. Dia masuk ke WWE, itu gue bilang keren loh. Wah, iya bagus banget. Karena dia ngidupin karakter dia itu bagus banget. Bener banget. Dia brilian lah, Kurt Angle, makanya legend lah. Dia bisa serius. Kemampuan gulatnya kita nggak perlu raguin lagi karena he's an Olympic gold medalist. Tapi karakter worknya juga bagus banget. Comical, kalau dia lagi comical tuh bener-bener lucunya selucu-lucu. Di awal padahal culun ya. Lucu ya? Lucu. Sering dijadiin bulian juga kan? Ya, maksudnya lu atlet mana yang chant-nya adalah you suck, tapi itu malah jadi pujian buat dia gitu. Iya. Apalagi setelah dia bikin pala dia pelontos tuh. Wah itu pas momen dia nge-reveal dia ini nyukur rambutnya itu gokil sih. Walaupun pas lagi dia bikin pelontos itu dicela-cela ya. Iya. Tapi dia bikin itu jadi apa ya? Jadi momentum buat dia. Iya. Itu skill set yang nggak semua orang bisa. Even lu dikasih skripnya, kalau lu nggak bisa immerse into the character, gua rasa akan fail. Iya sih, bener. Karena kalau nonton wrestling itu salah satu yang kita tunggu adalah ini ya, personanya dia. Personanya, ya nggak sih? Kalau lu mau nonton berantem, jangan nonton wrestling menurut gua. Iya. Nonton boxing, UFC, or yang lain lah. Justru seru karena ada cerita dan drama di baliknya gitu. Iya, tapi UFC kan sebenarnya juga somehow ya, gue lihat juga ada beberapa pertandingan juga di build up, ada drama-dramanya kan. Exactly. Kayak Conor McGregor sama itu deh, Khabib, ya kan? I don't know itu real atau enggak ya, tapi kan lu lihat kan pas lagi kelar pertandingan tuh rusuhnya kayak apa kan? Bener. Iya. Dan gua rasa itu salah satu part yang TKO mau coba lebih explore.
how to sell the storyline. Kalau selama ini kan ya berantem di ring, beef yang mereka punya karena mereka bakal bersaing. Mungkin ada kasus-kasus kayak McGregor sama Khabib yang beneran, tapi kan most of the time setelah itu mereka pelukan dan ini kan. Mungkin yang mau coba lebih dieksplor sama TKO adalah how to build the storyline gitu. Dan itu kayaknya kan masternya di wrestling ya. Jadi kayaknya itu mungkin mereka bisa lebih eksplor di sana. Gimana sih cara bikin satu fight ini kayak punya cerita yang bisa bikin orang-orang tuh into banget. Ya. Karena kan selama ini kayak oke lah ada storyline, cuma kan orang kalau di UFC lebih nungguin soal pasti of course soal pertandingannya kan. Iya, betul. Nggak talk about ini di Indonesia bro ya. Uus kan baru aja bikin acara di YouTube ya, Kebanting. Ada Instagramnya juga kebanting.id sama Twitternya, follow deh, keren. Gue dukung banget. Walaupun di situ lebih banyak lucu-lucuannya ya, Yes. bukan kayak wrestling lu nonton di WWE. Menurut lu, Uus bikin dengan konsep seperti itu, tapi talk about yang lebih besar ini. Acara seperti WWE itu bisa nggak sih dibikin di Indonesia versi lokal ya? Karena di MMA bisa tuh. Ada One Pride kan? Itu jalan tuh. Tapi WWE bro. Bisa banget sebenarnya ya. Karena di negara lain pun kayak gitu kan. Udah banyak berjalan. Kemarin Kebanting pun udah ke-notice sama promotor wrestler dari Malaysia. Di negara-negara itu udah punya. Mereka udah punya wrestling promotion sendiri. Dalam skalanya tentu kecil ya. Tapi punya. Dan potensi banget. Bisa banget. Makanya gue support banget sebenarnya sih. Awal-awal lucu-lucuan it's okay. Ya kan, Uusnya sendiri ngomong kok gue lupa di mananya deh. Pokoknya ngomong, maksudnya ini baru tahap awal. Tentunya belum sempurna, masih banyak yang harus diimprove dan lain-lain. Tapi dia mau jalan dulu dan gue sih support banget ya. Dan potensi banget sih. Problemnya adalah kalau mau dijadiin mainstream. Nah iya, tuh gimana? Karena menurut gue buat nurture atlet-atletnya itu nggak bakal sebentar bro. Pasti lama. Bener. Dan ini kan pasti di belakang layarnya juga udah lama ya. Ada pelatihan dan lain-lainnya. Iya. Dan yang tampil pun punya background khusus gitu. Atlet parkour dan lain-lain. Mungkin Vico doang yang bukan background martial arts kemarin ya. Tapi punya background. Dan itu bisa dilatih. Itu bisa dilatih. Kalau Indonesia nggak punya professional wrestler yang bisa melatih itu, banyak orang yang punya basicnya juga kok. Kalau gulat kan ada apalagi ya parkour dan lain-lain tuh sebenarnya punya basic yang mungkin hampir mirip ya, tinggal dioles lagi aja. Problemnya adalah kalau menjadikan mainstream ini kan tayangan di YouTube-nya Uus, kayak masih oke. Tapi kalau misalkan mau masuk ke TV, ya tembus ke TV atau kemana, ini problem karena dulu kan di stop karena kesannya violence. Anak-anak pada ngikutin. Anak-anak ngikutin dan lain-lain. Teman-temannya di Smackdown semua. Ya. Gue juga dulu ngakuin. Ada yang bocor sih. Teman-temannya di Chokeslam. Ada yang mau lompat-lompat kayak Jeff Hardy. Temen gue kayak gitu tuh. Terus kena pinggir lemari. Robek deh. Iya, kan bodoh kan. Iya, itu problemnya di situ. Tapi kalau untuk membesarkan wrestling promotionnya, sangat bisa, sangat potensial. Dan komunitas wrestling tuh sebenarnya gede loh. Cuma sporadis. Biasanya, kalau kayak gue dulu ngerasain, gue mau ngomong sama siapa sih wrestling di hari gini di usia sekarang itu siapa yang suka? Ternyata ketemu temen gue yang kebetulan suka bikin podcast, kenal sama yang lain ternyata banyak. Iya. Gue dulu tuh pernah ngundang ya bro, ada satu orang namanya itu Dimas Suyono. Dia tuh pernah jadi wrestler bro di Amerika. Oh ya? Tapi emang nggak di level yang WWE ya. Amateur wrestling. Ya lebih ke amatir. Jadi kadang tuh dia tandingnya kayak di sekolahan, kan tandingnya di pasar malam gitu. Ya, apa ya namanya gimmicknya ya? The Commander atau apa gitu deh. Gue pernah ngundang dia. Jadi dia pakai topeng gitu. Ya itu dia professional wrestler sebenarnya di itu. Iya benar-benar. Tapi perbedaannya mungkin adalah kalau di Amerika itu mereka punya root-nya di sana. Wrestling itu hiburan yang grassroots pun nikmatin gitu. Bukan sekadar hiburan TV gitu. Mereka di high school gyms itu tuh ada. Dan iya, skala kecil penonton paling berapa? 20 gitu. Mereka punya root-nya. Dan wrestling pun di sana kan suatu
mainstream entertainment gitu loh. Wrestler di sana tuh kelasnya selebriti. Yang udah tembus WWE atau AEW gitu ya, kelasnya udah selebriti. Sementara kalau di kita kan, kita mungkin nggak punya root itu. Itu yang mungkin harus dibangun. Kalau kita rootnya ini bro, kalau lu bisa ilmu kebal, bisa ingin orang dari jauh mental, tuh lebih diakuin bro. Benar. Atau berhentiin hujan gitu ya. Root kita tuh kayak gitu. Kita nggak punya root wrestling. Iya, lebih percaya kayak gitu-gitu bro, tenaga dalam. Kan ada kan waktu itu, ada video gitu, 2 kelompok gitu, kayak wow. Lu anjir, nih kecil nggak pernah nonton Dragon Ball atau gimana sih? Makin dilampiaskan Kita kayak lebih gitu. mungkin bisa kamehameha sih ketimbang punya wrestling promotion. Iya, malah lebih suka kayak gitu bro, soalnya. Bener sih, masih klinik mistis gitu masih kuat banget di sini. Tapi ya bro ya, kalau ngelihat pada orang bilang kan wrestling itu kan fake ya. Tapi ya kalau lu ngelihat progres mereka latihan atau pas ketika mereka tanding, pas lagi hari hanya, kan kayak tadi gue bilang ya, itu kan mereka dari ritme tuh. Jadi ibarat kayak lu lagi nonton film bela diri lah. Ya, Bela diri di film sama bela diri beneran kan beda. beda. Ada ritme kan, kapan lu harus menghindar, kapan lu harus kepukul, kapan gua harus mundur, kapan harus gua ketendang atau gua nendang lu. Ya. Juga sama bro. Dan mereka tuh komunikasi loh, Oh iya. ngomong. Kita nggak tahu. Iya kita nggak tahu. Tapi kan ada beberapa kali suka dikasih ini kan, Bocor. ada bocor gitu kan, ada suara ini kedengeran kan. Gua lagi gini, abis ini lu ini ya, Iya. lompat ya. Ya, benar. Jadi Kayak mereka gitu. tuh ngomong. Itu tuh kalau gue bilang kayak koreografi. Emang koreografi kan? Kayak koreografi gitu. Makanya gue lupa siapa yang ngomong wrestler legend lah pokoknya. You're not in this business for yourself. Karena kalau bukan karena yang lain, lu nggak akan berhasil. Karena lu nggak wrestling sendiri. Iya, gue juga baru inget nih. Even The Rock pas lagi awal-awal karir dia menang Intercontinental Champion. Ya. Lawan siapa sih waktu itu? Dusty Rhodes ya? Atau Goldust, gue lupa deh. Aduh, gue lupa deh. Gue juga lupa. Kan pas lagi, dia cerita kan, pas gue lagi ngepin, dia bilang tuh ke yang dipinnya, thank you ya, thank you. Oh, itu sering banget terjadi. Iya kan, thank you ya. Karena akhirnya kan itu buat dia kan. Iya. Ya walaupun itu udah di script ya, itu dia menang ya. yes. Tapi dia ngomong thank you ya. Berarti kan memang dibutuhkan kerendahan hati bro. Oh, Kalau iya. lu senior, Iya. gue respect nih, yang ini mau dimajuin, yaudah, gue kalah. Ya. Makanya banyak banget wrestler muda yang kayak thankful sama senior-seniornya, yang humble, yang kayak willing untuk take a loss buat majuin yang potensial. Iya. Nggak semua mau loh. Maksudnya ada juga rumor-rumor yang kayak, gue nggak mau gitu. Gue lagi di ini, gue maunya gue menang. Tapi banyak juga yang ternyata walaupun di masa jayanya, di prime-nya, for the sake of storyline, for the sake of building a new superstar, gue kalah nggak apa-apa. Itu kan dibutuhkan kedewasaan dan kerendahan hati. Iya. Yang pas lagi Brock Lesnar juga baru nongol tuh. Ya. Kan SummerSlam ya kalau nggak salah ya. Kan dia lawan The Rock tuh buat ngerebutin WWE Champion kan. Kan The Rock bilang, gue abis ini mau fokus ke film, ya udah gue kalah. Gue emang harus kasih estafetnya ke dia. Jadi gue kalah di situ. Ya. Brock Lesnar pun, terlepas dari kontroversinya ya, to some extent melakukan itu. Dia kan selama ini diportray kayak superhuman banget kan. Ngeri banget liat dia. Julukannya the alpha male of our species. Itu udah julukan macam apa itu. Tapi justru dengan dia di-build seperti itu, momen-momen ketika dia kalah itu adalah momen yang memberikan spotlight ke superstar baru. Jarang kalah, menang terus, menang mudah. Yang bisa ngalahin dia pasti namanya Rocket tuh. Nah itu. Dan dia willing. Selama orangnya pas dan story-nya pas, dia mau. Itu nggak salah. Itu buat bikin superstar baru kok. Iya. Nah, gitu. Gue balikin lagi. Kalau itu diterapin di Indonesia, bro, emang bisa? Kalau pertanyaannya bisa atau nggak bisa. Mau nggak? Ada yang mau nggak? Mau lah, menurut gue. Mau lah. Maksudnya ini baru gerakan awal. Terus dukungan udah banyak gitu loh. Teman-teman komunitas wrestling yang mau bantu tuh pasti dengan sukarela akan bantu. Dan gue rasa nama-nama yang punya nama besar gitu misalkan ya. Gue rasa selama proyeknya menarik, punya visi yang jelas, yang gue yakin Uus punya, kayaknya bakal tertarik buat join. For example, misalkan ya angan-angan gila aja ya. Iko Uwais misalkan ikut nih. Gitu kan. Di portray ya Iko kan udah action star nomor 1 Indo ya. Iya. Arguably. Dia main menang. Terus suatu momen kalah sama satu wrestler. Apa nggak naik namanya?
Ya, jadi bisa sebenarnya. Perjalanan untuk sampai ke sana apakah sebentar? Gua rasa sih enggak. Tapi Iya, karena kan kalau kita dulu konsisten, bilang ya, root-nya itu harus ini kan. yes, Harus jelas dulu. Kalau Harus enggak jelas. mereka, apaan kok disuruh kalah kalau enggak? iya, harus jelas. Visi dan misinya, proyeknya dan sebagainya harus jelas. Dan dan gua rasa juga banyak kok public figure kita, selebriti kita yang punya punya ketertarikan terhadap wrestling atau seenggaknya punya feeling nostalgia itu lah terhadap wrestling. Jadi potensinya gede banget. Untuk nyampe sana sih nggak gampang pasti ya, tapi gue yakin bisa. Komunitas wrestling siap support kok. Kalau teman-teman podcaster wrestling lain atau yang gue bilang sport itu, ternyata kita punya grup WA gitu kan, dan banyak yang siap support kok. Iya. Tapi even WWE sendiri aja nggak pernah tour ke sini, bro. Iya. Nggak ada yang mengundang. Iya. Gue nggak tahu ini ya, kayak mungkin dilihat, karena yang gue bilang tadi, kita nih sport kesebar kecil-kecil gitu loh. Jadi kayak gaungnya mana? Nah, dengan adanya kebanting, gue harap bisa jadi corong kita ke dunia juga. Tuh sampai di notice promotion luar negeri kan bisa jadi corongnya gitu. Untuk ngeliat wrestling di Indonesia gede, suatu hari gue mau datang dari WWE. Harapannya di situ. Makanya kita support banget. Ya, tapi harus ada promotor yang datengin, bro. Tiket segala macam itu kan. Kalau udah terbukti masanya banyak, mah ada pasti. Izinnya aja gue nggak tahu sih. Itu ya, misalnya kalau dibikin, let's say itu tuh yang lapangan basket baru tuh di Senayan tuh. Iya, Itu sih keren kan. bakal bagus sih gitu. Keren. Atau kalau biasa WrestleMania kan suka pakai stadium olahraga. GBK ya. GBK, JIS atau apalah. Ya, itu kan gokil. Kayak waktu itu di Wembley kan, wah itu gila banget. Iya. Tinggal ngumpulin masanya aja. Ngumpulin masanya. Masa mah gue rasa ada lah. Menurut gua kalau misalnya kayak bisa, let's say ya, The Rock ikut turnya, itu bisa mancing sih. Nah, ya. Kecuali lu nggak bisa bawa The Rock. Mungkin agak susah. Karena nama-nama yang lain nggak gitu familiar di orang-orang. Harus ada nama-nama gede memang. Harus diakuin sih sekarang. Karena kalau lu pakai nama-nama populer yang sekarang, yang nonton yang masih ngikutin doang nih. Iya, bener. Tapi kalau ada nama-nama gede yang udah mungkin berkarir di luar wrestling juga, yang udah nggak ngikutin mungkin akan denger juga dan kayak, WWE bakal kesini nih, walaupun dia nggak ngikutin sekarang tapi pengen nonton. Iya. John Cena mungkin bisa. Iya, John Cena, The Rock, Batista, Batista. yang memang main film ya, Main yang film. orang nggak nontonin wrestling pun tahu gitu, Yes. mereka main film. Gue rasa bisa sih. Gue rasa bisa. Harusnya bisa. Kemarin liat Undertaker angkat piala gak sih? Aduh lucu banget lagi. Buat gue lucu Di banget Arab lagi. kan. Buat gue lucu banget. Final apa tuh? Final ini yang Ronaldo sampai ketawa, Cristiano Iya, Ronaldo. bola kan. Iya. Gue tuh Dia angkat piala, dia yang bawa pialanya. sejak dia pensiun ya, sejak Hall of Fame, aura mistisnya tuh hilang. Dia jadi lucu sih dia. Dia bikin podcast juga kan. Bikin. Bikin podcast Lu juga dia. ngapain Undertaker ngangkat piala? Main kostum lengkap lagi kan. Lucu banget gitu. Ngapain? Ya, gimmick kayak begitu teman di Udah kejuaraan beberapa bola. kali sebenarnya kayak datang ke acara sport atau apa untuk present something dan lain-lain yang nggak Undertaker banget gitu. Tapi sejak pensiun kayak mungkin dia ngerasa gue udah nggak perlu nutup aura mistis gue gitu kan ya. Iya, Udahlah. iya. Tapi lucu banget. Ya, tapi kan dia juga udah tua lah, terserah dia lah mau Udah ngapain tua. aja lah. Apalah. Selama menghasilkan, silakan Mas. Siapa namanya asli gue lupa lagi. Mark Calloway. Mark. Silakan Mas. Iya, lucu banget tuh lihat Lucu dia banget, angkat piala. Lucu banget. Gila. Iya. Siapa ya mau promotorin dong ini. Kalau menurut gue sih kita fokus bantu Uus dengan kebantingnya karena menurut gue bisa jadi corong. Ketika nanti udah terbukti banyak gitu misalkan kebanting kan kemarin masih episode awal kan 1 dan 2. Penonton juga belum banyak, penontonnya pun masih dari kalangan teman-teman. Itu kayaknya dan mereka lain-lain. kayak nyewa apa sih kayak gym buat tinju gitu ya? Iya kayak Sasana gitu. Iya, ya, kayak Sasana gitu kan. Ini. Terus teman-temannya yang nonton kan juga masih teman-teman kan, ada Awe, ada siapa gitu kan. Iya, dan lain-lain. Nanti ketika udah makin banyak kan rencananya mau ngundang mengundang penonton berbayar dan lain sebagaimana. Kalau itu terbukti menghasilkan, nggak usah menghasilkan deh, banyak peminat gitu, full terus dan lain sebagaimana, gaungnya ada di sosial media dan lain-lain, cepat atau lambat pasti growing, promotor pasti tertarik sih, menurut gua. Iya. Asal duitnya kuat aja sih. Asal duitnya kuat. Tapi gua rasa fans WWE sekarang ini ya, maksudnya mungkin pas kecil mereka suka, sekarang mungkin udah kerja, udah berpenghasilan, lebih ada
uang buat di-spend mungkin gue rasa bisa lah. Kayak zaman-zaman kita main game dulu mungkin ya. Dulu main game Ragnarok nggak ada duit, main aja biasa. Sekarang keluar game Ragnarok baru orang nge-spend gila-gilaan. Mungkin bisa kayak gitulah. Jadi ketika WWE datang, orang-orang yang dulu ngefans sekarang udah punya uang ini mau bayar untuk nonton. Kalau nggak kan capek ya ke luar negeri tunggu buat nonton. Iya sih, benar. Beberapa teman-teman ada yang ke Perth buat kalau Elimination Chamber. Iya, Australia. Australia. Lumayan kan mahal. Kalau ada di sini kan lumayan. Tapi gue perhatiin ya bro, belakangan tuh kalau ngelihat mereka tandingnya, kok kayak gerakannya jadi kayak agak-agak kaku ya, nggak seluas pas zaman-zaman gue nonton di Attitude Era gitu ya. Kayak lari pun ya kayak pelan-pelan, nggak yang sampai bak-buk gitu. Sebenarnya ada beberapa faktor. Kalau buat itu, satu tergantung siapa nih yang main. Oke. Ya, ada yang bener-bener apa ya high flyer dan lain sebagainya gitu kan. Kedua karena emang WWE sekarang nerapin safety rules-nya kenceng banget. Oh. Udah diimprove sekali. Makanya nggak sebar-bar dulu. Mungkin ya. Makanya mereka kan juga penggunaan alat dan lain sebagainya. Ada beberapa move yang di-ban juga. Jadi safety rules-nya itu benar-benar diketatin. Iya, tapi dia kayak takut-takut gitu geraknya. Ada beberapa bahkan yang mungkin udah riwayat cederanya udah tinggi ya gitu kan, emang injury prone, kayaknya emang ada beberapa yang agak ngerem. Mereka kayak, ya gue nggak bisa bilang ini benar atau enggak. Mereka lebih all out ketika pay-per-view pas event gede. Oh, oke. Untuk house show dan untuk kayak regular mungkin agak lebih ditahan. Gitu. Tapi untuk beberapa wrestler masih bagus sih menurut gue. Bahkan arguably kalau kita bandingin overall quality-nya ya, bukan cuma top wrestler di era Attitude Era, tapi overall wrestler quality-nya gitu. Era dulu sama era sekarang, menurut gue lebih tinggi sekarang. Kualitas in-ring-nya. Tapi gue juga setuju, pas zaman kemarin itu Attitude Era dan ini, karakternya lebih kuat. Karakternya lebih kuat. Di situ. Di era sekarang ada yang kuat, tapi kalau kita bandingin overall, karakternya masih kalah lah. Bener sih. Ya, itu tugas ya Triple H tuh buat... Oh, tapi maju banget sih di era Triple H. Sangat-sangat apa ya, direction-nya beda lah. Kalau Vince dulu kan, salah satu kritik terhadap Vince di luar kontroversinya adalah, dia ini suka semaunya. Suka ngganti storyline seenaknya, dan lain sebagaimana. Terus juga sangat subjektif. Kalau nggak suka sama orangnya, meskipun nih orang lagi coba dinaikin, dia nggak suka sama orangnya, cut. Beda, ganti storyline-nya dan lain sebagainya. Kalau Triple H gue rasa lebih punya, mungkin karena dia used to be active wrestler juga ya, dan at the top gitu. Kayaknya lebih punya visi yang jelas gitu loh, untuk bikin storyline, untuk build new superstar dan lain-lain. Kayak dia lebih punya visi yang jelas. Kayak beda banget ya sekarang, kayak lebih enjoyable kalau buat gue sebagai penonton. Tapi lucu dong kemarin gue Triple H ya, pas lagi misahin The Rock sama Cody Rhodes. Dia misahin loh. Dia kayak orang, jangan gitu. Padahal kan, tahu kan, Triple H itu juga sangar kan. Tapi itu kayak bapak-bapak tua yang ini lagi berusaha untuk bijak tuh. Ya, karena dia kan di storyline itu kan posisinya adalah eksekutifnya kan dari WWE. Oh, gue harus diplomatis mungkin, tidak boleh memihak mungkin. Diportray seperti itu. Tapi kan habis itu ada tayangan backstage tuh. Oh iya tuh, yang The Rock ngatain dia kan? Ngatain dia. Setelahnya kan pas di Smackdown-nya, gue nggak salah apa di Raw-nya, gue lupa. Triple H ngomong kan, cuma ada satu decision maker di WWE. Dan dia ngebalikin ininya apa, phrase-nya The Rock, catchphrase-nya The Rock dibalikin ke The Rock sama Triple H kan. It doesn't matter what you think. Jadi dia mau ngingetin lagi. Decision maker WWE, gua, lu nggak punya say di sini. Secara storyline brilian sih, karena bikin The Rock lebih kesel lagi untuk lebih justify peran dia sebagai orang jahat, sebagai heel. Itu ditandingin seru kali itu. Triple H? Sama The Rock lagi? Nggak bisa. Triple H udah pensiun ya? Triple H ada pacu jantung. Oh. Di dalam tubuhnya. Jadi dia udah nggak bisa wrestling. Dia udah nggak bisa lagi? Udah nggak bisa. Iya. Walaupun badan dan masih oke banget ya, tapi secara ini udah nggak mungkin kan, ya. Iya sih.
Ya The Rock aja juga gerakannya juga ini nggak seluas dulu. Pastilah, udah 50 lebih. Kaku. Yang The Rock, makanya menurut gua sih untuk, dia kan udah lama banget ya, nggak in ring kan. Makanya menurut gua ini adalah part storyline yang panjang, yang nanti ujungnya adalah Rock lawan Roman Reigns. 1 lawan 1. Tapi untuk menuju ke sana, kayaknya nggak bisa instan. Karena kalau ditandingin sekarang, mungkin Rocknya belum siap. Secara fisik, secara dan ini, karena udah lama nggak main kan. Jadi makanya kemungkinan besar bakal ditandemin dulu sama Reigns, ngelawan Cody lawan sama Seth Rollins. Baru ntar setelah itu di-build arahnya ke sana. Kemarin ada yang nge-tweet ya, lupa gua siapa. Tapi ini tweet yang orang luar negeri ya. Dia bilang, The Rock berapa kali nongol di WWE, katanya lebih lama entrance dia dibandingin dia di ring. Bener lagi. Ya kan? Bener. Durasi di entrance, dia masuk sampai ke ring, dia pose-pose dia sama dia di ring gitu. Lebih lama entrance dia. Iya, bener sih. Gue setuju sih. Karena selama ini pun, dia kalau balik kan cuma untuk kayak nge-promo bentar, paling buat hajar orang doang. Iya, kalau People Elbow udah Ya kelar. kan, rock bottom, People Elbow, gaya lagi ya kan. Cuma kayak gitu. Makanya ini dia mau balik untuk one final run dengan kemungkinan besar storyline 1 tahun sebelum akhirnya fully pensiun dan induct ke Hall of Fame. Jadi kayak perlu persiapan lebih lah pasti. Karena ya lu kalau, gue lupa siapa yang ngomong kemarin, adalah wrestler juga, kayaknya udah pensiun juga. Karena lu aktif workout pun nggak cukup. Beda loh bro. Beda lah pasti. Setnya beda. Lu workout kan buat ini kan, bentuk badan. Betul. Itu kan wrestling. Even lu workout pun kalau lu nggak pernah ngelakuin latihan wrestlingnya, lu tetap akan capek di ring. Dia bilang kayak gitu. Apalagi buat orang-orang yang udah berumur. Betul. Ya, jadi pasti butuh waktu lah untuk adaptasi lagi. Beda. Set latihannya beda. Kayak lu coba boxing. Boxing 3 menit aja. Itu udah kayak lari maraton loh. Ngap kan? Lu nggak punya basicnya kan? Iya, karena kalau lu nggak terbiasa lu ngap. Lu bisa tengah-tengah lu pingsan sendiri lu. Exactly. Ya kayak semua olahraga kayak gitu lah. Iya. Karena badan lu tuh harus beradaptasi, untuk ini nih. Iya. Karena kalau nggak ya susah. Ya, kalau main badminton gitu, orang yang nggak biasa sama footworknya main single 5 menit juga udah ngap. Iya, ngap. Sementara yang biasa main ya udah ngerti gitu. Iya. Kayak Jordan waktu itu pensiun, dia pindah ke baseball. Dia latihan switch adaptasi dari basket ke baseball setengah mampus dia. Iyalah, jelas. Beda banget kan setupnya. Balik lagi ke basket, juga culun dia. Karena udah lama. Udah lama kan pas dia balik ke Bulls kan juga masih culun kan awal-awal kan yang dia nomor 45 itu. Ya, tapi juara lagi. Tapi kan dia butuh kalah dulu tuh. Yes. Wah, gue kalah nih sama Orlando Magic ya. Waktu itu Shaq masih prime kan? Iya, Shaq di Magic tuh. Dia baru, gue harus ini bentuk otot ini. Baru kan dia bisa adapt lagi. Yes. Ya, tapi kalau lu punya basicnya harusnya lebih cepat. Harusnya lebih cepat. Iya. Gitu. Jadi ya kita lihat lah Rock bertahan berapa lama di ring. Kayaknya nggak lama-lama banget sih kalau prediksi gue. Ini juga lagi ada beberapa film yang mau dia promoin kan. Moana, dia jadi Maui. Moana 2? Iya, sama Moana live action. Oh, Moana live action dia juga? Iya. Oh, wow. Yang lucu kemarin ini istrinya Seth Rollins, Becky Lynch. Dia ngomong, gue harus ngejelasin ke anak gue kenapa papa mau ngelawan Maui katanya. Iya, goblok. Kenapa papa mau berantem sama Maui, anaknya nanya gitu. Jadi gue harus jelasin. Iya, kan anaknya The Rock juga bilang kan, pas lagi nonton Moana, kan The Rock bilang, itu gua. Mana enggak? Beda. Iya bener. Ada Moana 2 sama nanti ada Moana live action. Iya. Sih. Ya, makanya dia tetap harus bagi waktu juga. Makanya kayaknya untuk awal-awal nih load berat di ringnya bakal di-carry sama orang-orang lain. Dia kehadiran dia adalah for the sake of storyline. Selain hype ya, hype mah pasti Rock bawa. For the sake of storyline aja. Kayaknya untuk elevating Roman Reigns ke tempat yang lebih tinggi lagi. Sekarang sudah tinggi, cuma ya kalau mereka final match kemungkinan besar yang menang Reigns tuh. Harusnya ya. Iya kan. Karena kalau The Rock menang aneh gitu. Aneh mau ngapain? Kayak waktu itu The Rock pernah menang, tapi kan dia part timer lawan siapa? CM Punk. Itu kan aneh kan. Itu terjadi lagi by the way. Kayak maksudnya modelnya CM Punk kan ngomong, lu nyolong spot gua di main event WrestleMania. Yang mana kemarin sempat hampir kejadian kan sama Cody. Gitu. Tapi kalau kemarin waktu 10 tahun lalu masih agak justifiable lah. Karena walaupun part-time, Rock-nya masih
comeback-nya cukup sering. Iya. Baliknya cukup sering. Kalau sekarang kan lu udah hilang lama, terus tiba-tiba datang kayak gini. Iya. Iya sih. Kan dia juga bilang kan dia sebenarnya juga wrestling terakhir kali sama John Cena kan dia cedera kan punggung gitu. Iya. Makanya harus extra safe sih. Kalau untuk, apalagi untuk orang-orang kayak usia The Rock, 50 lebih. Oh iya bro, tulang juga udah mulai Udah ini. beda lah. udah nggak bisa kayak dulu. Udah beda. Makanya yang gue nantiin sih adalah storyline-nya aja sebenarnya. Karena kan kalau dia ngelawan Roman Reigns, yang mereka perebutkan adalah siapa sih nomor 1 di keluarga mereka? Iya, di ini. Tribal chief-nya siapa? Di Samoan family-nya itu. Iya. Kemarin sih kelihatan Reigns kan selama ini nge-branding dirinya kan head of the table, tribal chief gue nomor 1. Tapi Rock datang kelihatan tuh kayaknya dia ngikut doang jadinya di belakang. Kayaknya ini yang bakal dijadiin pemantik perpecahan mereka. Roman Reigns-nya mungkin tidak terima kayak gue selama ini ngebangun tuh pergi sekarang datang ngambil dan lain sebagainya. Jadi kayak storyline bakal seru. Gue cuma berharap Rock bisa prima aja di ring untuk one final hurrah selama hopefully 1 tahun. Iya. Menarik. Berarti Vince sudah nggak bakal bisa ngotak-ngatik lagi nih ya? Secara official enggak. Secara official enggak. Kita nggak pernah tahu kalau di belakang layar ya. Tapi secara official dia udah nggak ada di BOD, udah nggak punya jabatan apapun. Jadi untuk pertama kalinya dalam sejarah tidak ada keluarga McMahon di dalam kepemimpinan. Tapi kan menantunya ini bro. Ya, menantu kan nggak darah ya. Triple H kan menantunya. Menantu sih, ya. Iya. Tapi kan kalau secara darah official kan bukan turunan langsungnya Vince kan, son-in-law kan. Ya kalau mau dihitung keluarga ya masih ada dia sih. Tapi kalau mau dihitung yang McMahon-nya doang sih udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Itu kan kayak di Medan kan menantunya aja kan. Iya, menarik. Lu jadi kapan bro podcast mau diaktifin lagi? Kayak tahun ini. Udah teman-teman juga banyak yang nanya nih kayak Aktifin lah bro. kemarin Royal Rumble rame diminta, terus kemarin pas ada kebanting ayo bikin lagi lah, atau kalau bisa kontribusi di sana. Jadi apa komentator dan lain-lain, ya gue nggak tahu itu kan haknya Uus ya. Tapi gue pengen aktifin lagi, cuma gue nggak tahu spoiler mungkin ya. Kayak mau rebranding sih, namanya dan lain-lainnya. Kalau lu rebranding apa? Mau jadi ganti apa? Belum tahu. Yang namanya gulat banget. Nama belum tahu sih. Kayak ada beberapa opsi sih, kayak either yang Inggris atau yang Indo gitu loh. Indonesia gitu. Ya, kalau Indo kan mungkin kayak kebanding gitu kan. Kalau Inggris juga gue ada beberapa opsi sih. Cuma belum tahu, masih coba kita godok. Harapannya tahun ini, cuma nggak tahu kapan sih harapannya. Tapi kalau mau ngobrol-ngobrol, sementara namanya masih sama. Belum diganti. Namanya masih Royal Rumble ID. Lu bikin YouTube lah. Nah, sebenarnya channelnya udah ada. Lu bikin YouTube. Udah pernah masukin kayak 1 episode atau beberapa video singkat itu udah pernah bikin sih. Karena kalau menurut gue ya, kalau lu bikin YouTube, kan YouTube itu sebenarnya kayak TV ya, channel gitu kan. Jadi lu nggak harus bentuknya podcast bro. Iya. Jadi lu bisa bikin lagi segmen lain nih, misalnya lu bikin kayak kalau di YouTube tuh ya, luar negeri ya, di Amerika ada yang bikin namanya Wrestling with Andy. Itu tuh dia narasi gitu. Dia ngomong sendiri, dia bacain skrip. Tapi of course ada ini ya, ada video-video potongan-potongannya. Yep. Lu juga bisa bikin kayak gitu bro. Ya. Kalau gue sih, kalau jujur-jujuran aja, salah satu kendala utama gue di waktu. Sama di manpower. Karena selama ini kan gue ngerjain sendiri. Sama Randy sih berdua. Dengan kesibukan yang meningkat, mau sih gue YouTube pengen gue aktifin lagi. Cuma ada keterbatasan waktu. Ada beberapa ide, mungkin kayak dulu kan di podcast gue ada segmen top 10 entrance music, or top 10 apa gitu kan. The list of, kayak mungkin list of Jericho, cuma gue ubah namanya. Mungkin bikinnya itu aja, nggak podcast. Di YouTube sementara. Sambil, pengennya sih juga ngupload podcast ke YouTube sih. Karena mungkin reach-nya lebih luas kan. Iya. Pengennya sih ke sana, cuma kan perlu persiapan, bukan cuma ngomongnya ya. Kalau podcast audio only, kita sekarang handphone jadi beres. Sementara kalau YouTube kan kita perlu persiapan buat audionya juga, ruangannya dan lain sebagainya. Jadi pengen ke sana, cuma ya we'll see kapan bakal video. Udah berapa ya? Setengah tahun lebih kali. Udah setelah. Karena sayang aja vakum. nanti kalau giliran ada momentumnya, tapi lu nggak bisa chip in di situ. Yep. Lu ketinggalan. Iya makanya.
Makanya sebelum anginnya kenceng, layarnya mau gue setting dulu nih. Iya. Karena kan kalau Royal Rumble ID ntar repot. Copyright kan di namanya. Ya, Royal Rumble kalau di Indonesia apa ya artinya? Tawuran. Enggak tawuran sih. Apa ya namanya? Rusuh aja nggak sih? Dia kan dari awalnya namanya Battle Royale kan. Iya, Battle Royale. Iya, Battle Royale emang tawuran sih. Tawuran kan. Tawuran tanpa kubu kan, semua berantem aja. Iya, semua adalah musuh. Semua adalah musuh. Enggak sih, tapi gue nggak, ya susah kan nyari padanan Indonesia-nya, jadi gue ada konsep lain ganti nama. We'll see lah, ntar kalau udah siap pasti akan di-announce di sosmed kita. Di IG atau di Twitter. X sekarang. Sorry. Iya. Iya. Sayang sih sebenarnya kalau lu berhenti sih, bro. Enggak berhenti sih, karena ternyata dari teman-teman pendengar selama ini masih ingin mendengarkan kami. Kikir banget gue, tapi masih ingin mendengar. Ada beberapa yang masih rutin untuk comeback gitu. Jadi sepertinya akan dihidupkan lagi, tapi dengan branding yang lain dan mungkin konsepnya agak lain juga. Bukan film ya, tapi konsepnya agak lain dari yang sebelumnya. Oke lah bro, sukses lah buat apapun yang lu kerjakan bro nanti buat podcast lu. Ya gua harap sih ini ya, jangan lama-lama. Ya maunya sih nggak lama-lama. Jangan lama-lama bro. Ya, sama ikutin kebanting ya teman-teman. Kalau mau lihat wrestling di Indonesia berkembang. Karena gue yakin itu bisa jadi corong paling masifnya buat kita semua. Karena selama ini mungkin yang kurang sosok ya untuk ngomongin wrestling di Indonesia. Uus kan sosok yang gede, reach-nya juga luas. Jadi gue rasa bisa jadi corong yang masif buat temen gue siapa yang suka wrestling lagi ya? Ferry sih demen dia, tapi dia kebanyakan juga cuma nge-tweet doang. Iya kan. Kita nggak pernah tahu Cokoy Pardede punya ketertarikan di sana kan. Iya. Ternyata kita tahu dia suka MMA, tapi kita nggak tahu dia suka wrestling kan. Iya. Ternyata dia join di sana. Iya. Kalau Ferry demen dia emang. Saya demen ya. Ya, bagus lah. Awe juga demen kok. Iya. Awe. Ya kan kita aja ini nonton Smackdown dulu. Nonton ya? Siapa sih yang enggak? Kayak cewek-cewek juga pasti sempat terekspos lah 1-2 kali mah. Iya. Mungkin nggak tahu sosok tapi tahu, oh Smackdown gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau bisa kita bikin deh. Bisa. Yuk, kita bantu hidupin wrestling Indonesia biar WWE suatu hari datang ke sini. Kita nonton bareng. Ya, gue aminin aja deh dulu. Amin aja dulu. Oke bro, thank you ya buat ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama, thank you juga udah diundang kemari. Ya, sama-sama bro. Kita jumpa lagi di Talk to Talk episode berikutnya. Bye.